Oke, itu dia berita pembuka kita di Insert Pagi kali ini bersama saya Fadi Iskandar. Dan saya Maria Kristi. Dan berikutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sosok yang juga pernah menjadi bagian dari keluarga Insert, yaitu seorang Meisya Siregar yang akhirnya throwback gitu ya di tahun lalu, berkesempatan dengan sang suami menjalankan sebuah ibadah juga dan bertandang ke sebuah masjid yang pastinya sangat spesial, yaitu Masjid Al-Aqsa. Ini di Yerusalem 2024 ya, di mana Meisya Siregar ini sedih sekali ya melihat keterbatasan warga di sana. Meisya ini memberikan bantuan kepada pasien yang sakit berat juga di sana, dan mungkin kita pengen lihat seperti apa perjalanan Meisya dulu di tahun lalu ketika pergi ke daerah sana. Ini dia berita yang terakhir. Meisya Siregar gemakan derita warga Gaza lewat laman media sosialnya. Pernah berkunjung ke Yerusalem dan beribadah di Masjid Al-Aqsa di tahun 2024 lalu. Meisya Siregar bagikan sederet potret derita warga Palestina di kamp pengungsian di sana. Saksikan langsung bagaimana ketatnya penjagaan tentara Israel yang melarang warga Palestina beribadah di salah satu masjid dari 3 masjid paling utama selain Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Meisya Siregar bagikan pengalaman bagaimana warga Palestina benar-benar bergantung dari uluran tangan banyak orang. Rumah dan tanah kelahiran mereka digempur habis-habisan. Akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pekerjaan benar-benar dibatasi sedemikian rupa. Gak ada jalan lain, tapi mereka dari sudut pandang orang Palestina di Yerusalem itu mereka bilang gini, kalau bukan Anda semua yang mendatangi kami, lalu siapa yang akan memakmurkan Masjidil Aqsa? Jadi please kasih tahu keluarga kalian, saudara, anak-anak kalian untuk datangi kami. Jangan cuma umroh gitu ya, Masjidil Haram dan Nabawi, tapi Masjidil Aqsa ini adalah salah satu sunnah. Pun mereka tidak punya kesempatan sekolah, mereka nggak punya kesempatan bekerja. Jadi apa mereka pemasukannya? Ya udah, mereka dagang. Terus diskriminasi. Buat aku, mau di Yerusalem, mau di Gaza, mau di manapun kondisi sekarang di Palestina itu mengkhawatirkan dan menyedihkan. Apalagi sekarang ya, mereka udah tinggal tulang belulang, mereka dibiarkan mati kelaparan, semua bantuan ditahan, dibikin expired. Membawa niat berkunjung dan memakmurkan salah satu masjid paling utama bagi umat muslim di seluruh dunia, Masjid Al-Aqsa. Di tengah ketatnya penjagaan tentara Zionis, Meisya Siregar juga berkunjung dan melihat langsung bagaimana para pengungsi dalam kondisi sakit keras dirawat di sejumlah bangunan di Yerusalem. Berkunjung dari satu kamar ke kamar lain, mengetok satu pintu ke pintu lain, Meisya Siregar dan suami, Baby Romeo, beri sedikit bantuan untuk meringankan beban para pengungsi. Donasi. Jadi kebetulan di sana ada camp pengungsian khusus untuk orang tua, anak-anak yang terkena penyakit berat seperti kanker. Jadi mereka itu disiapin di Yerusalem, ada satu kayak flat gitu ya, kayak apartemen gitu. Bukan per apartemen sih, lebih kayak kos-kosan lah. Nah, kamar-kamar itu disiapkan untuk keluarga-keluarga yang memang dia nggak bisa nih diobatin di Gaza. Jadi mereka diperbolehkan untuk ke Yerusalem karena ada rumah sakit besar. Jadi mereka harus mondar-mandir rumah sakit. Sekarang aku nggak tahu ya keadaannya, situasinya kayak apa. Aku rasa orang melahirkan, orang sakit keras kayaknya udah nggak bisa, udah diblokade total kayaknya. Jadi udah nggak bisa keluar sama sekali, mau kondisinya melahirkan kayak mau beranak prematur kayak bodo amat, udah sadis banget, kayaknya udah nggak memungkinkan kayak dulu lagi. Meisya Siregar lakukan aksi nyata, datang langsung dan memberi bantuan pada para pengungsi Gaza di Yerusalem. Tapi bagi mereka yang masih bertahan di Palestina, anak-anak sekalipun nyaris kehilangan harapan. Untuk sekedar memuaskan rasa lapar, butuh perjuangan ekstra yang bikin kita terenyuh pilu melihatnya. Ketika kita bisa membuang kulit kentang begitu saja, lihatlah anak-anak di Gaza yang harus mengumpulkan kulit kentang, membersihkan, dan menjemurnya untuk dijadikan kudapan dengan harapan bisa mengobati sedikit rasa lapar mereka. Ini hanya salah satu gambaran, di mana di tempat lain ada pula anak-anak yang mengumpulkan sisa tepung di tanah sebagai bahan makanan untuk keluarga mereka. بجوارها يقومون بتقليد قشور البطاطس. الأصل لهذه القشور أن تكون في سمنة المملاة أو في القمامة على وجه التقليد. هنا يشرحونها هنا، وبعد ذلك بعد يومين تقريبا يتم طهو هذه القشور لأكلها. هذا يعني أن المجاعة
عشان نطلع معك فارنا. خذ رمل وزبل طلع عشان نطلع من اليوم. Jerit suara kelaparan anak-anak di Gaza mewakili lebih dari sejuta kata tentang derita mereka. Dan lihatlah betapa kejam dampak perang berkepanjangan bagi warga sipil di sana. Bayi yang baru lahir 11 bulan harus meregang nyawa akibat komplikasi dan malnutrisi akut. Perjuangan keluarga meminta agar sang anak dipindahkan dan dirawat di rumah sakit yang layak tak kunjung terrealisasi sampai akhirnya takdir maut datang menjemput. هاي أطفال هيك يصير فيهم أطفال شايف كيف أطفال مش بيصير فيهم هاي أطفال ما بموتوا من الجوع أطفال من الجوع بموتوا أطفال الله يحفظ الصبر الله كيف Ketika kebanyakan kita bisa dengan tenang menikmati hidangan lezat yang menggugah selera, tengoklah satu keluarga di Gaza yang menderita gizi buruk begitu parahnya. Seorang ibu dan ke-6 anaknya menghadapi krisis yang tak terbayangkan. Tubuh mereka begitu kurus, menjadi gambaran betapa kelaparan dan sulitnya pasokan makanan masuk ke Gaza, membuat kondisi mereka makin memprihatinkan. Ditanya pengen sih pengen. Kemarin kita kan mampir ke Jordan. Jordan tuh termasuk camp paling banyak camp yang ada di negara tetangga ya, selain Mesir. Tapi Jordania tuh termasuk banyak. Aku nggak sempat kemarin ke camp di Jordania. Zaskia, Meka dan lain-lain teman-teman semua udah pada mampir. Aku cuma ke Jordan doang, tapi aku nggak ke camp. Jadi aku cuma ke camp yang ada di Yerusalem. Jadi belum puas. Jadi kalau ditanya pengen, aduh pengen banget, doain insya Allah kalau ada jalannya. Aku pengen banget berangkat ke sana.